الدين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat kita, seluruh nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat kembali berkumpul di salah satu rumah di Allah. Yang kata Rasulullah SAW, wasyiyatun rahmah wa hafatun malaikah, majelis yang penuh dengan rahmat, majelis yang diliputi oleh malaikat, bahkan sebagian mereka saling memberitakan kepada yang lainnya, halumu ila ma antum tajubuna, ayo padati, penuhi majelis yang telah kalian cari selama ini, sehingga sampai menumpuk. Karena saking berebutnya mereka pada majelis ilmu, mereka adalah malaikat sayyarah sebagai dalam hadis. Maka kemudian belum lagi wa dzakarahullahu fi man 'indah, Allah Subhanahu tersebut satu persatu, hadirin hadirat di sisi Allah Subhanahu wa taala di malam yang mungkin kebanyakan kaum muslimin tidak bisa hadir di majlis karena terhalang hujan dan itu uzur saat. Tapi ternyata kita yang dimudahkan. Padahal mungkin bisa jadi teman kita yang ada uzur lebih baik dalam mencatat ilmunya, lebih baik dalam mengamalkannya daripada kita, tapi kita yang diizinkan oleh Allah. Maka man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Karena semua yang hadir, semua yang bisa bermajlis ilmu, itu semua adalah yang Allah kehendaki untuk paham akan agama ini. Berarti itu semua murni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari syukuri, bukan hanya dengan lafadznya alhamdulillah, tapi juga dengan hatinya mengakui nikmat dari Allah, lalu kemudian dengan anggota badannya, ya, bagaimana dia merekam ilmu, mencatatnya, lalu kemudian berusaha mengaplikasikannya, tidak pernah ingin menunda-nunda amalan ilmu, sementara dia tahu, ya, dia telah diberi nikmat oleh Allah banyak di malam ini daripada hamba-hamba lainnya. Salawat dan salam semua tercurah kepada Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga salawat dan salam untuk seluruh keluarganya yang telah bersamainya dalam dakwah ini, lalu kemudian juga seluruh sahabatnya, ya, ridwanullah ajma'in, lalu kepada setiap umatnya senantiasa menghidupkan sunnahnya dari sana. Nah, muslimin muslimat rahimakumullah, sampai pada pernyataan penulis hafizahullah, qaulul muallif hafizahullah taala, anwarul mukhalifin li da'wat tauhid. Macam-macam penyimpangan orang-orang atau kaum sekte yang menyimpang dari dakwah seruan untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, wal mukhalifu fi dzalika anwa', sekte atau orang yang menyimpang dari kegiatan tauhid, dari bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, itu beragam. Fasadduhum mukhalafatan, dan paling parahnya mereka, man khalafa fil jami', yang menyelisihi dalam seluruh penyimpangan. Jadi dalam seluruh penyimpangan dia lakukan. Faqabila syirka wa'taqadahu dina wa ankara tauhida wa'taqadahu batila. Dalam syirik dia menerima,
Bahkan dia meyakini itu adalah agama. Dalam tauhid dia ingkar. Bahkan dia meyakini itulah kebatilan yang sebenarnya. Jadi ketika sebuah penyimpangan dalam tauhid beranjak menjadi sebuah agama, ini adalah yang paling parah. Awalnya ma'asyurul muslimin muslimat rahimakumullah, penyimpangan dalam bertauhid ini, atau kita bilang aktivitas bersyirik, aktivitas kesyirikan itu dianggap sebagai budaya awalnya, turun temurun, terus dilestarikan. Maka pada saat masaknya tiba waktu akan dijadikan sebagai agama. Baik. Hal ini mengambil pelajaran daripada masyarakat Nabi Nuh yang menjadikan orang-orang soleh mereka setelah meninggal dunia lukisan yang untuk dihormati, yang untuk dijadikan pengingat, penyemangat, lalu kemudian dilestarikan menjadi budaya. Lalu kemudian bergeser, kemudian syaitan pun dengan mudahnya melihat ada kesempatan digelincirkan, lalu disembah, diibadahi. Maka kemudian terjadilah kesyirikan di masyarakat Nabi Nuh alaihissalam, yaitu adalah kesyirikan yang awalnya budaya lalu diagamakan. Maka setiap apa-apa yang mengandung unsur kesyirikan tidak boleh dibiasakan, atas nama apapun, dengan merek apapun, judul apapun, diberhentikan. Seharusnya, semungkin-mungkinnya diberhentikan. Karena tidak ada obat kecuali harus menghindari. Makanya syirik itu dosa yang awalnya bukan syirik dulu. Yang maksudnya syaitan menggunakan selalu demikian. Bagaimana dia menyesatkan masyarakat Nabi Nuh diulang-ulang sampai nabi-nabi setelahnya. Begitu. Maka untuk itu ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan dalam ayatnya untuk nabi yang paling mentauhidkan, atau nabi yang Nabi kita Muhammad diminta untuk meneladani kenabiannya karena jernih tauhidnya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau kita lihat dari susunan lafaz menghindari syirik itu bukan dengan kata-kata sederhana, tapi kata-kata yang sampai detail. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, wajibni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, ujnubni jinnun ba, itu adalah sebuah kegiatan yang apa yang sedang dikhawatirkan terpisah olehnya dan tidak bakal bertemu di tempat yang sama, selalu beda tempat. Wajibni, aku di sini, sementara kesyirikan di sana. Kesyirikan itu bukan cuma ditinggalkan, tapi dijauhkan dari dirinya.
Deket pun tidak mau. Karena itu yang paling ampuh. Itu semacam penyakit yang kalau sudah pengobatannya amputasi. Putuskan. Jangan kasih toleransi deket-deket. Nah itu maksudnya. Nah pelajaran di dalam Nabi awalnya bermudah-mudahan akhirnya jadi sama seperti itu. Jadi langsung diputus, deket tidak boleh. Kayaknya wajahnya benih jauhi, berarti deketnya enggak. Apalagi sampai jatuh gitu. Nah kata sebagian para ulama, ya, jim nunda ini seakan-akan ketika seseorang yang dia, ya, dan yang ditakutinya dipisah oleh jurang. Jadi tidak mungkin kemudian dia bermudah-mudahan kecuali dia binasa sebelum sampai. Orang mau ke sebelah jurang, sementara untuk lewati jurang ini pengorbanan nyawa. Jadi menunjukkan tidak mungkin, deket tuh tidak bisa. Sedetail itu kalimatnya. Karena kalau mau doa dengan lafaz yang lain bisa aja Nabi Ibrahim pakai doa lafaz yang Allahumma ba'id, jauhkan, ba'idni, tapi tidak wajahubni. Ba'id itu jauh kan, tapi wajahubni itu seakan-akan ana fi janbin wa fi janbin. Aku di lembah yang ini, dia di lembah yang sana. Tengah-tengah kami jurang. Beda alam, beda daerah, beda ruang. Sampai seposisi itu syirik dengan tauhid bagi dia. Jadikan seperti itu. Wajahubni, aku dan seluruh keturunan. Ya, ini mulai dari putra-putri, mulai dari putra-putranya sampai keturunan setelahnya. Jadi maaf muslimin, Nabi SAW pun dalam prakteknya ketika diperintah wattabi' millata Ibrahim hanif, ikuti Muhammad bagaimana cara beragama hanif. Hanif itu tahu apa artinya? Lurus? Bukan. Hanif itu al-mailu an-syirk, agama yang menjauhi kesyirikan. Bukan yang lurus, tapi jauh kesyirikan. Itu makna yang sebenarnya hanif. Ikuti agama yang sedikit-sedikit jauh dari kesyirikan. Akhirnya Nabi ketika dalam meneladani Nabi Ibrahim, dikit-dikit jangan, dikit-dikit tidak, dikit-dikit dari mulai ketika datang Safir, duta dari kaum, ya, yang hendak berbaiat kepada Nabi, yang hendak masuk Islam, yang hendak bertemu dengan Nabi SAW untuk masuk Islam. Abdullah bin Sakhir radhiyallahu anhu dan seterusnya ketemu Nabi, rombongan, karena ini kali-kali ketemu Nabi. Gimana antum kalau ketemu sama orang yang antum memang ini Nabi, bukan sekedar manusia, bawa wahyu, bawa syariat, antum pasti muji-muji, antum pasti peluk pokoknya. Itu sudah bawaan gitu. Ketika dia seperti itu, dia sampaikan di hadapan Nabi SAW, anta ibnu khairina wa ibnu khairina, engkau adalah khairuna wa ibnu khairina, engkau adalah yang terbaiknya kami, dan engkau adalah putra terbaik kami. Bahkan sebagian mereka yang mengatakan anta sayyiduna, anta sayyiduna, engkau ini tuannya kami, ya. Terus kata Rasulullah SAW, as-sayyidullah, tuan itu hanya Allah. Nabi nggak bilang jangan, enggak, tapi Nabi melihat ada celah, ditutup celahnya. Oh, kenapa nggak jangan aja? Oh, kalau jangan kurang tepat.
Karena Nabi memang sakit. Ana sayyidu walad bini Adam. Aku adalah tuannya seluruh anak Adam manusia. Wala fakhr. Bukan sombong. Karena memang diberhakkan, dipantaskan oleh Allah. Maka bukan jangan. Namun ketika itu disampaikan di hadapannya, Nabi SAW melihat ada celah. Ini orang baru ketemu, mujinya kelewatan. Nanti kalau dia pulang, lalu kemudian kesan yang diterima sama dia, Muhammad menerima pujian yang berlebihan. Nanti dia buat puji-pujian di daerahnya itu yang berlebihan. Anta syamsun, oh matahari. Nabi Muhammad yang paling indah itu bulan kalau orang Arab. Jangan digambarkan seperti orang Indonesia yang pokoknya bersinar paling terang matahari. Kaidahnya kalau orang itu tampan, ganteng itu Komar, Badrun. Ada juga kalimat Badrunnya. Ya salah. Maka Nabi tegur. Nabi tidak bilang jangan, tapi Nabi tegur dengan berikan pengarahan. As-sayyidu. Kalau mau bilang tuan, itu Allah. Terus kemudian yang tadi itu untuk orang terbaik kami, putra terbaik kami. Kita Rasulullah jangan jangan sampai syaitan menggelincirkan lisan kalian. Jangan syaitan sampai memperdaya ucapan kalian. Maka aku ini adalah Abdullah. Maka dalam hadis beliau la tutrun kama atudin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian itu puji-puji aku sebagaimana anak Nasrani memuji Isa bin Maryam. Berlebihan. Memuji tapi berlebihan. Jadi yang Nabi SAW itu tegur, arahkan bukan memujinya, berlebihan dalam memujinya. Puji. Jadi orang kalau negur itu bukan berarti tidak boleh muji Nabi. Salah. Nabi itu memang negur orang yang muji kita. Beliau SAW. Tapi bukan tidak boleh muji. Boleh muji, tidak boleh berlebihan dalam muji. Jadi kalau ditegur itu bukan kemudian menghalang-halangi, tidak menghormati Nabi. Pujian yang berlebihan itu justru tidak menghormati syariat Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW melarang, jangan pernah muji berlebihan. Dari yang dilarang itu apa? Berlebihan. Lalu apa yang proporsional? Menurut hadis kata Rasulullah SAW, innama ana abdullahi wa rasulih. Aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Itu paling keren, paling top, dan paling profesional. Seperti itu. Otak kita memang liar kalau nggak dibatasi. Pinginnya itu sastra, berlebih-lebihan, dihiperbolakan lagi, lebih disuasanakan lagi. Karena ditunggangi nafsu. Otak kita ditunggangi oleh nafsu. Jadi itu ma'as muslimin wal muslimat rahimakumullah, separah-parahnya penyimpangan dalam tauhid ketika kesyirikan itu dianggap sebuah agama. Lihatlah di masyarakat mana di poin-poin yang ini menyangkut kesyirikan dan sudah dianggap menjadi agama. Itu ranking satunya penyimpangan tauhid. Apapun jenis dan bentuk kegiatannya. Jangan. Setahu kami ini hanya sharing. Ini sharingnya. Ini masih budaya, tapi entah di daerah yang Bapak Ibu tahu di tempat lain. Tapi yang kami lihat ini masih budaya. Hanya saja tidak demikian. Karena syirik tadi diputus dari awal. Tidak dikasih kelonggaran. Yaitu adalah sebagian mereka yang
memberikan sesajian persembahan kepada makhluk benda mati. Benda mati semacam gunung dan lautan yang besar, bentuknya besar jasadnya, supaya tidak apa? Tidak bencana. Dan itu dengan menyembelih, dan menyembelih itu jelas itu ibadah. Mau dia binatang kecil, apalagi sampai kerbau, itu positif ibadah. Ada unsur ketundukan dan pengagungan, dan itu harusnya untuk Allah. Fasholli li rabbika wanhar, li rabbika, hanya untuk Rabbmu itu tuh. Salat yang ada sujudnya, sembelih yang ada kucurkan darahnya, hanya untuk Allah, bukan untuk yang. Tapi mereka berikan kepada yang lain. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu yang terjadi apa? Ada sebagian mereka menganggap ketika dagangan mereka lancar, bisnis mereka naik, ya, melambung omsetnya dan seterusnya, mereka betul-betul mengkaitkan dengan tradisi itu. Ini budaya kata mereka, tapi kemudian dikaitkan menjadi sebuah rezeki, dikaitkan dengan diberikan sesajian sembelih binatang, tapi masih dalam atas nama budaya. Nah, lebih parah lagi ketika mereka sudah melakukan sesajian tersebut, ya kan, sembelih kerbau, lalu kemudian mereka sudah serahkan, lalu kemudian setelah serahkan tersebut, ternyata bisnisnya tidak lancar. Jadi itu ada, bukan kalau di gunung berapi, bukan kemudian gunung berapi tersebut semakin tenang, keluar laharnya, justru malah ngejar di kampungnya mereka. Dan ini ketika dia bisnis, dia menghindari bencana, karena bisnisnya gagal, bencananya tidak berhenti, tidak sudah. Apa kata mereka? Ini kurang ikhlas dalam apa? Ya salah. Jadi ini budaya atau ibadah sebenarnya itu kurang ikhlas dalam. Jadi jangan tertipu dengan casing saja. Setan itu memang seperti itu, sering memilah pandangan dan tidak bisa melihat pada hakikat sebuah perkara. Kemudian ma'as muslimin muslimat rahimakumullah, wa minan nas man 'abada Allah wahdahu wa lam yunkir syirka wa lam yu'adi ahla. Jenis yang pertama, tadi yang terparahnya sudah paham ya, yang paling parahnya penyimpangan dalam tauhid adalah syirik dan agama. Adapun sekarang kita lihat ragam-ragamnya di tengah-tengah manusia. Sebagian manusia ada yang beribadah kepada Allah semata, ya, beribadah kepada Allah semata, sholat, hadir dalam sholatnya, puasa, kerjakan puasanya, memang benar-benar dia sebagai muslim yang hanya beribadah kepada Allah. Hanya saja walam yunkir syirk, tidak mengingkari kesyirikan. Tidak mengingkari berarti tidak ada rasa menyalahi atau menganggap kesyirikan itu perkara yang buruk, mungkar. Tidak ada. Kok bisa ada tipu seperti itu? Kalau kita memang tidak merasakannya, alhamdulillah. Karena ini di antara tipu yang menyimpang dalam tauhid. Dia hanya beribadah kepada Allah, tapi dia tidak memberikan keterangan syirik itu kemungkaran. Walau yu'adi ahla, bahkan dia pun tidak menganggap bermasalah pelakunya. Ini biasanya orang-orang yang sudah termakan isu modernisasi,
Jadi semua keterbukaan, penerimaan, segala-segala diterima perbedaan, sementara ada perbedaan yang tidak bisa diterima, yaitu adalah hancurnya ketauhidan, tumbuh kembang kesyirikan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa minhum man la yuhibbit tauhid wa lam yubghidhu. Di antara manusia, di antara manusia ada orang-orang yang tidak mencintai tauhid. Tidak mencintai tauhid. Jadi maksudnya tidak mencintai tauhid berarti dia membencinya. Bentar, biar lebih jelas. Nanti kita oh ya, siap. Oke, siap. Syukron. Di antara mereka ada yang tidak mencintai tauhid, berarti bukan. Dia tidak mencintai tauhid sekaligus tidak membenci tauhid. Gimana itu? Acuh, ya. Tak peduli. Yang penting apa? Muslim. Apalagi sudah tertulis di KTP Islam. Jadi dia tidak pernah tahu cintanya terhadap tauhid, dia tidak pernah menemukan itu. Tapi dia pun tidak membenci, karena dia pun tidak pernah bersentuhan nampaknya. Tidak pernah mungkin menyapanya materi-materi tauhid, sehingga dia pun tidak ada sikap antara cinta dan benci di situ. Ada yang seperti itu. Ini lebih lagi apa? Lebih lagi asing ya, lebih lagi apa? Kalau awam itu tingkatan awam lebih dalam awamnya. Benar-benar tak ngurusi. Pernah kan kita dengar orang-orang seperti itu? Kalau nggak salah kita juga udah dengar yang seperti itu. Ya pokoknya kadang pun sholat dia pun nggak jelas ya. Yang penting dia tidak mengurusi tauhid. Agamanya pun dia pun tidak begitu mengurusi. Oh ini tauhid ini pokok agama, dia pun nggak mengurusi. Maksudnya bagaimana agamanya yang lain. Wa minhum man lam yubghid syirka wa lam yuhibbah. Ada sebagian mereka yang tidak membenci kesyirikan dan tidak mencintainya, kebalikannya. Ya. Kesyirikan, ya apa biarlah. Tapi dia pun nggak cinta dia. Ya, gimana? Ya itu makanya. Jadi Islam KTP ternyata tidak ringan masalahnya. Masalahnya dia membuat matinya kepekaan terhadap pokok agama dia itu loh. Nah ini Islam KTP. Wa minhum man lam ya'rif syirka walam yunkirhu walam yanfih. Dan sebagian mereka ada yang tidak tahu syirik. Jadi yang pertama itu tahu syirik tapi nggak benci, dan tidak mencintai juga tidak mendukung. Kalau yang ini tidak tahu syirik ya, sehingga pun tidak mengingkari dan tidak menolak. Ya namanya tidak tahu syirik ya. Wa minhum man lam ya'rif at-tauhid wa lam yunkir. Dan ada sebagian mereka yang tidak kenal tauhid dan tidak mengingkari. Jadi gini, kalau kita sih sekarang melihatnya dalam rangka syukur. Coba dulu kita bagian yang mana? Kita bagian yang mana dari yang disebutkan tadi? Untuk mensyukuri nikmat ini. Kok bisa beralih gitu loh? Itu kan. Kalau kita cari-cari kayak gak ketemu, udah cari diri sendiri deh. Dulu kita bagian yang mana, dan kemudian akhirnya kita mendapatkan kecintaan dengan tauhid dan tahu kengerian dan mungkarnya syirik. Nah, baik. Wa minhum huwa ashaddul anwa'i khatara. Dan di antara mereka, dan ini yang paling
bahayanya jenis penyimpangan dalam tauhid. Man amila bitauhid, ada orang yang telah mengamalkan ketauhidan, walam ya'rif qadrah, tetapi tidak mengetahui kemuliaan tauhid. Walam yubghid man tarakahu, dan tidak membenci orang yang meninggalkan tauhid. Walam yukaffirhum, dan tidak mengkhawatirkan kekufurannya mereka. Jadi bahasanya adalah separah-parahnya dan paling bahayanya. Loh kok bisa? Kan dia sudah ngamalkan tauhid, tapi dia tidak tahu kemuliaannya. Jadi ini yang anak baru simpulnya. Kalau kita sekarang lihat diri kita sebelumnya untuk bahan sumber. Nah, kadang-kadang kita ini merasa sudah mendekat dengan komunitas yang bahasanya tauhid, kita merasa bahwa kita sudah mengamalkan tauhid. Sementara tauhid itu adalah ilmu. Artinya tidak mungkin bisa diketahui kemuliaannya, isinya, dan praktek sebenarnya kecuali dengan belajar. Nah, orang ini ternyata nampaknya disebut macam yang terparah, berbahaya, karena dia cuma mengamalkan dan dia tidak tahu kemuliaan. Jadi gimana ya? Lalu kemudian dia tidak membenci atau tidak ada rasa bersalah atau mungkin merasa sesuatu yang keliru kalau ada orang yang meninggalkan tauhid. Ini nampaknya tadi itu, dia hanya menggabungkan diri kepada komunitas yang komunitas itu pembahasannya tauhid, lalu kemudian dia merasa sudah mengamalkan tauhid. Ini kenapa paling bahaya? Tahu nggak? Karena tidak masuk ke tauhid, tapi masuk kepada pengurangan tauhid, mendekati kesyirikan, dan dia tidak merasa. Dia merasa selalu benar, dia merasa selalu baik, bagus, sudah cukup gitu. Sehingga lebih sulit berubah, lebih sulit untuk apa? Berubah, masuk ke tauhid yang sebenarnya enggak juga, tapi lebih kepada penurunan tauhid atau lebih dekat kepada kesyirikan, namun dia tidak merasa itu, karena dia merasa dekat dengan atau bergabung kepada komunitas amalan orang-orang yang mengamalkan tauhid seakan-akan dia juga bertauhid. Ini ngeri-ngeri ini. Ini tolong disadarkan ya, disiram dengan air. bangun ya. Iya Allah, dia nggak tahu dia ini kalau dia salah. Ada dulu ya, silakan. Allah.
La haula wa la Baik. Jadi orang ini ya, kenapa disebut yang paling bahaya? Tidak merasa salah. Kalau merasa benar, bukan masalah. Merasa benar. Merasa benar telah bertauhid tapi tidak tauhid ternyata. Dan kebalikannya, wa minhum man taraka syirka wa kariha. Ada yang telah meninggalkan kesyirikan dan membencinya, tapi tidak pernah mengetahui, lam ya'rif, tidak tahu kadar kerusakan syirik. Sama kasusnya, kalau ini tidak merasa salah. Kalau tadi merasa benar, ini merasa salah, tidak merasa salah. Ini dua ini bahaya memang. Orang yang kalau sudah terjangkit yang merasa benar dan tidak merasa salah, sulit dibilangin. Itu yang paling bahaya. Jadi merasa benar karena dia sudah gabung di komunitas tauhid atau mendekati kumpulan-kumpulan atau orang-orang yang menghidupkan tauhid, namun dia tidak mempelajari tauhid, tidak mendalami tauhid, tidak tahu kadarnya, sehingga akhirnya dia merasa cukup, padahal ya dia masih mengalami penurunan tauhid. Dia bisa jadi jatuh ke dalam kesyirikan karena tidak belajar kadar tauhid yang benar. Begitu pula sebaliknya, ada orang-orang yang tidak berbuat syirik, dia meninggalkan kesyirikan, gabung di komunitas-komunitas yang menjauhi kesyirikan. Kan sebagian orang pun sama sebenarnya dalam komunitas anti syirik, anti riba itu sama sebenarnya. Ketika dia menjauhi itu semua, masalahnya dibarengi dengan belajar enggak? Atau cuma ikut-ikutan jauh lalu kemudian dia tidak tahu kadarnya dan dia bisa jatuh. Itu kenapa kita khawatirnya dia bisa jatuh dan dia tidak merasa bersalah. Ya, karena tidak ada bimbing, tidak ada teguran dalam batin, yang itu adalah harus dengan ilmu. Nah itu nih makanya. Makanya kan kasus ya kayak di anti syirik, anti riba, ternyata masih berbuat riba. Kenapa? Karena cuma antinya saja. Dia tidak belajar dalam, ternyata masih jatuh. Begitu pula sama syirik. Dia tidak belajar lebih dalam kan, tidak tahu kadar kesyirikan yang bahaya ini, ternyata dia jatuh juga. Dan masalahnya kalau dia jatuh tak merasa salah karena masih anti riba, anti syirik. Antinya masih nyantol itu. Kalau merasa benar dan merasa salah, tidak merasa salah, gabung, selesai. Hanya Allah yang memberikan taufik. Kita mau berbusa-busa pun dia tidak, kecuali Allah memberikan taufik lalu dia belajar tahu kadarnya. Jadi tadi ada beberapa hal ya. Mungkin kalau kita kira tadi itu macam-macam penyimpangan dalam ketauhidan itu adalah ada sebagian yang menyembah berhala, sebagian menyembah langit, menyembah bintang-bintang, benda-benda langit sebenarnya. Itu jenis-jenis sesembahan. Tapi pembahasan yang lain adalah ada penyimpangan dalam tauhid. Artinya yang ini menyimpang, belum benar nih.
Apa itu tadi pertama? Yang beribadah kepada Allah, tapi tidak mengingkari kesyirikan dan tidak risih dengan pelakunya. Yang kedua, tidak mencintai tauhid, tidak membencinya. Yang ketiga, tidak membenci syirik, tidak mencintainya. Kebalikannya. Yang ketiga, tidak mengenali kesyirikan, akhirnya tidak mengingkarinya dan tidak menafikannya, menolaknya. Kebalikannya, tidak mengenali tauhid, akhirnya tidak apa? Mengingkari kesyirikan atau tidak menguasainya. Dan yang ketiga, dia mengamalkan. Jadi dia sudah mengamalkan, tapi dia tidak tahu kadar tauhid yang seluruhnya, tidak belajar lagi. Kalimat sudah mengamalkan itu seakan-akan sudah mengunci bahwa dia merasa benar. Itu loh maksudnya. Beda sama yang sebelumnya. Sebelumnya dia nggak tahu. Jadi dia nggak merasa benar, kan dia bodoh, tidak tahu gitu. Nah kalau yang ini terakhir, dia sudah mengamalkan, ikut-ikutan seperti itu. Itu mengunci bahwa dia merasa benar. Nah, tapi sayangnya dia sebenarnya tidak tahu kadar karena nggak belajar sebenarnya. Dan begitu sebaliknya, tidak merasa salah, dia sudah tidak berbuat syirik, meninggalkan. Itu sudah mengunci, tidak merasa salah. Ternyata dia tidak tahu kadar syirik yang sebenarnya. Makanya itu ya, yang telah mendapatkan nikmat untuk cinta. Ini awalnya ini, sesuatu itu dengan cintanya tadi. Ya. Liman yuhib wa kullu muhibbun wa kullu muhibbin liman yuhibbu muti. Setiap yang mencintai untuk sesuatu yang dicintai akan dikejar, ditaati, dipatuhi. Kita cinta tauhid, kita mulai belajar tauhid, kita kejar dia. Penasaran. Nah ini alhamdulillah, syukur. Hati-hati sama yang tadi ini bahaya. Dan itu sangat kena. Dan itu sangat mungkin menjaring kita. Karena ini bukan bahas lagi nyembah benda langit, nyembah asnam, nyembah batu. Ini adalah orang-orang yang ngamalkan tauhid tapi tidak belajar tauhid. Ngamal meninggalkan syirik, tidak belajar syirik. Ternyata ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Merasa benar, tidak merasa salah, sehingga cukup. Di sini sedikit lagi poin besar yang sangat sayang ditinggalkan. Ketahuilah, kata beliau, an-tauhid, bahwa mentauhidkan Allah, wattiba al-hawa, dan mengikuti hawa nafsu, mutadadan, sesuatu yang gak mungkin bertemu, sesuatu yang bertolak belakang. Fa innal hawa sanam, hawa nafsu itu berhala. Walikulli abdin sanam fi qalbi, setiap manusia hamba Allah punya berhala di hatinya, hawa nafsu. Bihasabi hawa, seberapa besar berhala hatinya, sekadar hawa nafsunya. Wa inna ma ba'atha rusulahu bi kasril asnami wa ibadati wahdahu la syarikalah. Sementara maksud Allah utus seluruh utusan itu untuk menghancurkan asnam, berhala yang ada jasadnya dan berhala yang tak berjasad di hati manusia-manusia hamba-hamba Allah, agar hanya beribadah secara batin dan secara lahir kepada Allah semata. Walaysa muradullah subhanahu wa ta'ala kasral asnami mujassadah, ya, wa tarkal asnami allati fi qalbi. Maka tidaklah maksud Allah utus Nabi hanya mengurusi permasalahan berhala-berhala yang berjasa, berhala-berhala yang lahir, yang tampak, yang berbentuk, lalu kemudian mengabaikan berhala yang bercokol di dalam hati. Tidak mungkin seperti itu. Balil muradu kasruha minal qalbi awalan, bahkan yang dimaksudkan dalam pengutusan Rasul yang pertama kali dan yang pertamanya adalah hancurkan berhala dalam hati. Maka akan ditinggalkan berhala yang ada di luar diri. Jadi
Kalau kita baru sampai sini dan kita ya, sangat mungkin sebelum-sebelumnya kita merasa tidak sujud kepada berhala-berhala berjasa, berhala-berhala lahir, tapi kita seringkali mengikuti berhala-berhala batin, qalb, hawa. Maka kata Al-Hasan bin Ali Al-Muntawwi'i, sanamu kulli insan hawa. Berhala setiap manusia itu hawa nafsu. Bukankah Allah mengatakan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sesembahan? Faman kasarahu bil mukhalafati tuhiqqasmul fatwa. Barang siapa yang berhasil menghancurkan berhala hatinya dengan tidak memperturutinya, maka dia adalah orang yang mukmin yang kuat. Jadi mukmin al-qawi khairun minal mu'minul dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang dhaif. Dan maksud dari yang kuat ini bukan kuat ototnya, tapi kuat menolak ajakan nafsunya. Wa ta'ammal qaulul Khalil, tolong perhatikan, cermati bagaimana ucapan Nabi Ibrahim yang direkam dalam ayat Quran. Ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun. Kata Ibrahim alaihissalam, apa ini tamathil? Apa tamathil? Tamathil itu adalah patung-patung yang dimisal-misalkan, mau bentuknya seperti ini, makanya patung yang dimisal-misalkan bentuk benda-benda yang ada atau makhluk-makhluk yang ada, diserupakan. Antum laha atifun, itu poinnya. Yang kalian inginkan, yang kalian secara nafsu gandrungi, maukan, harapkan. Jadi Ibrahim mempertanyakan kepada kaumnya, oh ini kayak gini patung yang dimau nafsu kalian, gitu maksudnya. Jadi seakan-akan Ibrahim menetapkan ada patung di dalam nafsunya, atau ada patung di dalam hatinya, lalu patung dalam hatinya nggak puas, pengen ada wujudnya, dibuatlah wujud sesuai dengan nafsu mereka. Ibrahim tanya, itu kayak gini kan patung yang diinginkan oleh nafsu kalian, yang sebelumnya hanya dalam batin, kurang mantep, tambah lagi zahir. Jadi intinya para nabi itu sebetulnya ingin menghancurkan patung-patung dalam hati ini, yaitu nafsu. Karena kalau udah hancur ini, terkendalikan, ya, terarahkan, maka tidak akan muncul patung-patung yang lahir itu. Tidak akan muncul patung-patung yang berbentuk itu. Kapan ada, berarti sudah ada yang di hati dulu. Paham kan? Itu kalimatnya dalam ya, antum laha aqifun. Jadi jangan merasa aman dari kesyirikan. Anda mungkin tak sujud dengan berhala, karena selama ini kita sujud di masjid kepada Allah. Sulit rasanya mindah ini untuk di tempat yang berhala. Setan terus asal. Tapi untuk yang di sini, syaitan sudah ahli lama untuk menggoda hawa nafsu kita. Maka hati-hati. Ternyata kita adalah bisa jadi bertauhid secara zahir, waliyadzubillah, berbuat syirik secara batin. Wallahu ta'ala bishawab. Ini poinnya. Wassalamualaikum Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Oh ada. Oh, sudah ditutup lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, apakah setiap yang mengikuti hawa nafsu adalah berbuat syirik? Kalau dari ayat itu, ara'aita man ittakhadha ilahu hawa, itu berarti dia menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan, jatuh ke dalam kesyirikan batin. Makanya mungkin apakah tarafnya nanti sampai besar atau kecil, tapi dia masuk dalam kesyirikan. Iya, mengikuti hawa nafsu itu adalah bentuk daripada kesyirikan, karena disebutkan sebagai ilah, hawa nafsu sebagai ilah. Dan kita kan punya nafsu, Ustaz. Gimana kita tidak ikuti nafsu kita? Ingat, perhatikan, nafsu itu ada banyak. An-nafsu lawwamah, an-nafsu ammaratu bisu, an-nafsu apalagi mutmainnah. Jiwa-jiwa ini, ya, nafsu itu tidak selalu buruk. Kalau diikuti dia baik, diikuti dia masih mubah, oke. Tapi kalau dia sudah sampai kepada keharaman, bahkan haramnya sudah haram yang besar, dosa besar, berarti dia sedang mengikuti sesembahan yang bentuknya hawa nafsu. Makanya Allah mengatakan abdul dinar, Rasul mengatakan abdul dinar, abdul khaminah, abdul khamisah, hamba dinar, hamba pakaian. Itu kan nggak mungkin pakaian ditaruh disembah-sembah, itu nggak. Hawa nafsu, hawa nafsunya untuk ngejar harta itu sampai lupa sholat, sampai jadi ingat, jadi gini. Terus jadi gimana kita bisa selamat dari kesyirikan kalau kayak gini? Kita punya hawa nafsu gini. Hawa nafsu yang sudah memerintahkan besu, ya. Lalu kemudian kita lihat ketika keburukan yang diminta oleh nafsu kita untuk dikerjakan menabras haknya Allah, tidak mempedulikan Allah lagi. Berarti ada yang kita ikuti, matbu yang kita ikuti, ada yang kita taat, dan itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah melanggar itu semua. Nah, ini batasannya, apa namanya, alarm. Dulu kok sampai sini ternyata, berarti nafsunya sudah lewat. Ini nafsu ini memang bagian dari hidup manusia. Jadi tidak semuanya buruk, ada yang masih boleh, ada yang haram dan zalim, dan ada yang kesyirikan. Makanya untuk itu yang jelas mengikuti hawa nafsu secara umumnya itu mengikuti sesembahan yang lain yang ada dalam hatinya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Makanya itu setiap kita wajib bertaubat atau merutinkan taubat kepada Allah. Karena syirik pun kalau kita kerjakan, seandainya kita khawatir nafsu kita adalah syirik, kita harus taubat terus. Dan kita nggak bisa lepas dari nafsu. Jadi kalau sudah seperti ini, udah istighfar itu sudah sesuatu yang kita. Makanya kita sering doanya Nabi apa? A'udzubika an usyrika bika wa ana. Tahu a'lam itu berarti ada patung di depannya, dari wa astaghfiruka bima la a'lam, di nafsu. Gimana syirik yang aku nggak tahu? Ya ini tadi. Ya, astaghfiruka, kita mohon kan itu. Jadi mengapa kami tadi bilang ini poin besar, karena kita ini kadang mungkin baru dengar ini juga. Saya pun juga dari banyak baca atau buku-buku tauhid, di sini jelas sekali pembahasan hawa ilah. Sebenarnya setiap kitab tauhid itu ada pembahasan ilah itu hawa itu ilah. Sudah ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala bisawab. Mudah-mudahan kita mendapatkan
penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dari hawa nafsu yang ternyata adalah kita tidak tahu persis bagaimana ya. Seapa dia membuat kita akhirnya jauh dari Allah, sementara kita tahu nafsu itu ternyata ada yang boleh, ada yang ternyata boleh-bolehnya sampai kebablasan, kita nggak tahu. Ini makanya kita harus semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tadi ajaran Nabi Muhammad SAW, banyak taubat, banyak istighfar, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari kesyirikan, khususnya batin yang ada di batin. Wallahu taala bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.